Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tini Solihani dari kelas 6A Praktikum PDBK dengan NIM 555222101. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial cara mengoperasikan aplikasi Mayob yang menjadi syarat untuk memenuhi tugas UAS. Baik, langsung saja di sini kita buka aplikasi Mayobnya. Nah, pada tampilan awal tersedia 6 menu. Pertama ada Open, Create, Explore, What's New, dan juga Exit. Karena kita akan membuat perusahaan baru, maka kita klik yang Create. Oke, langsung saja ini di Next. Nah, kita memasukkan data perusahaan sesuai dengan instruksi pada soal. Sini kita masukkan PD Planning. Addressnya adalah Jalan Mirip Barat nomor 47 Bandung. Lalu phone number-nya 022 325 5575. Fax number-nya 022 325 5575. Email address-nya telani@cbn.net.id. Lalu setelah memasukkan kita langsung klik next. Nah, untuk current financial year-nya kita ganti 2020. Last month of financial year-nya Desember. Conversion money itu Desember. Dan number of accounting period-nya tetap di 12 atau di 12. Oke, karena kita akan membuat account list yang baru, kita klik yang opsi ketiga yang I would like to build my own account list. Lalu next. Nah, di sini kita akan menyimpan filenya terlebih dahulu. Kita akan menyimpan filenya terlebih dahulu. Ini was. Ya, langsung di next aja. Nah, di sini kita pilih yang Common Center. Nah, langkah pertama kita akan membuat account list dari daftar akun pada soal. Untuk itu saya split layar terlebih dahulu supaya lebih terlihat jelas. Nah, kita akan memasukkan daftar akun ini ke dalam account list. Pertama kita klik yang account, lalu klik yang account list. Lalu yang general check account ini kita akan ganti dengan cash in bank. Setelah itu kita ganti undeposit fund ini dengan petty cash. Tapi di sini kan petty cash itu nomornya adalah 1.200. Nah, di sini 1.200 itu diisi sama payroll check your account. Sebelum itu berarti kita ganti terlebih dahulu yang payroll check your account. Oke, baru kita bisa mengganti undeposit fund dengan petty cash. Klik OK. Lalu yang trade debtor kita ganti dengan account receivable. Lalu klik OK. Lalu kita ke liability trade creditor kita ubah menjadi account payable. Klik OK. Kita ganti juga yang GST collected dengan PPN outcome.
Lalu yang di STP ini kita ganti juga PPN income. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita akan membuat feeder account. Nah, caranya itu dengan klik new, lalu pilih yang feeder account. Pertama kita dari aset dulu. Di sini phone number-nya, aset. Lalu kita juga pakai fixed asset. Lalu kita liability juga account-nya. Kemudian liability. Lalu dari long-term liability. Nah, setelah kita input feeder account-nya, kita akan menginput akun-akun yang lain. Caranya sama dengan klik new, lalu ini detail account code-nya ada. Tadi kan cash and bank, petty cash, account receivable itu sudah diinput, jadi langsung saja kita ke yang allowance. Jangan lupa, ininya kita ganti dengan other current asset, allowance dengan nilai 1.400. Ini, lalu kita masukkan 1.500, merchandise, inventory, lalu kita klik ini lagi, kita masukkan 1.600, supplies. Lalu klik ini lagi, 1.700, selesai, insurance. 1.800, prepaid rent, lalu masukkan lagi 1.900, prepaid tax. Oke. Lalu kita masuk ke fixed asetnya, kita masukkan 2.100, equipment cost, equipment, jadi kita masuk ke current liability. Ini kita masukkan 1.100, sorry, 1.200. Ini ada expense payable, lalu 1.300, income tax payable, lalu ada 1.400, catatan payable, lalu liability 2.100. Karena ini sudah ada, kita coba lihat dulu di long-term liability ini ada 2.100. Ini kita ganti dari 2.999. Oke. Lalu kita tadi ke long-term liability baru bisa mengisi yang 2.100 yang pemakaian.
Lalu kita ke bagian equity. Di sini kita masukkan Adrian Capital. Adrian Capital. 300 income minori. Ini kita masuk ke bagian income. Ini tidak rekamnya kita ganti jadi rekening ini. Oke, lalu kita klik ini lagi. Data account, income 1.100, nah, 1.200, lalu Stephen. Lalu kita copy tekstilnya, tidak kami kita ganti namanya jadi Pivot Boot Cell. So, kita klik ini, 1.100, oh, oh, ini 1.200, klik, klik, lalu expense-nya, kita ganti feedernya namanya operating expense. Kita klik new, pricing, ini, klik bank, ini, klik, price, input, insurance expense, input, dan expense, jadi 700, wage, and salary. Yang kita akan masuk, other operating expense. Dan kan kita buat namanya dari other revenue, dan expense, income, revenue. Lalu kita masuk ke expense, dan nanti nama di belakangnya jadi other expense and loss. Ini, lalu kita bisa klik ini, di sini kita masukkan 1.100, interest expense, 1.200, dan service charge, 1.300, income tax expense. Nah, ini bisa kita jadikan di teleponnya lebih menjorok supaya akun-akun detailnya itu bisa terlihat lebih rapi. Oke, lanjut. Di sini kita buat di teleponnya menjorok ke dalam sampai prepaid text.
Ini ya dari kita kita lihat jika lapangannya lebih masuk ke dalam. Lalu kita klik close. Lalu kita akan mengedit text code dengan cara kita masuk ke list, lalu ke text code. Nah, dari semua akunnya banyak, kita hapus dan sisakan yang CST dan juga NT. Pastikan jangan sampai salah hapus dan sisakan yang JST dan juga NT. Nah, yang di ST ini kita ada menjadi PSSN dan description-nya menjadi pajak pertambangan. Nah, untuk link account for tax kolektifnya PPN Otang, tax paid-nya PPN Income, lalu klik OK. Dan nanti kita ganti jadi description-nya pajak, eh, tidak kena pajak. Untuk link account-nya tetap sama di PPN Outcome, tax paid-nya PPN Income, kita klik OK, kita klik Close. Setelah itu, kita akan membuat atau mengedit link account dengan cara setup, lalu kita link account, lalu ke home and banking account. Nah, yang undeposit fund ini kita ganti jadi cash in bank. Klik OK, lalu kita tetap ke setup, ke link account, ke bagian purchase dan juga sales account. Kita ke sales account dulu. Nah, yang ininya harus cash in bank, lalu pilih, pilih OK, setup, lalu ke purchase account. Nah, yang ini harus cash in bank. Lalu yang untuk tanda checklist ini kita uncentang, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menginput neraca saldo sesuai dengan yang ada di soal. Kita ke setup, kita ke balance, account opening balance. Lalu kita input nominalnya sesuai dengan yang ada di soal. Batasnya 9.800.000. Akun receivable 85.800. Sorry, 85.800. Nah, allowance for debt ini kan akun kontra ya. Jadi kita minus fund saldonya. Lalu merchandise inventory 520. Jadi 230. Lalu ada store supplies 9.800. Prepaid insurance 15.300. Prepaid rent-nya 21.300. Lalu prepaid tax-nya 15 juta. Lalu equipment cost di sini ada 63.300, 63.300. Pastikan dalam mengisi soal ini eh, tidak salah nominal ya teman-teman. 63.300. Equipment account account debt-nya ini akun kontrak. Jangan lupa dikasih minus di saldonya. Lalu
Account payable di sini 69 juta 300. Lalu ada expense payable 3 juta 900. Lalu income tax payable nggak ada. PPN payable, PPN payable 1.500. Lalu ke Bank Permata Loan. Bank Permata Loan di sini 301. Nah, lalu kita ke bagian equity. Ini equity ajuan capital sebesar 365.250. Lalu antrian trailingnya minus 25.400. Lalu ada sales. Sales di sini nilainya adalah 503.300. 503 itu adalah sales. Lalu ada cost of goods sold-nya nilainya adalah 314.100. Lalu ada rate-nya 8.800. Advertising expense itu 300. Terus ada total 8.700. Lalu supply di sini sampai 4.750. Lalu ada debt service-nya 15.300. Depreciation 15, sorry, 16.500. Insurance expense 14.300. Rent expense 23.300. Wage-nya 36.300. Other 9.700. Lalu interest, wage and salaries tadi udah. Wage and salaries, oh sorry, di sini harusnya wage and salaries di sini itu it's payment. Ini udah akun tapi harus dikredit terlebih dahulu. Jadi wage and salaries yang benar yang di sini ya. Lalu ke interest expense. Interest expense di sini ada 9.480. Lalu ada bank service 6.600. Lalu ada interest revenue 6.100. Nah, di sini sudah balance, amount left to allocatednya itu udah nol. Neraca saldo yang udah di Mayop ini artinya sudah balance. Jadi kita klik OK. Kita akan membuat daftar customer dan juga daftar supplier. Caranya kita ke card file, lalu ke card list, lalu klik new. Nah, name-nya ini kita isi dengan Tekno Komputer. Lalu card ID-nya cek nomor 1, address-nya adalah Rekayasa nomor 22 Bandung. Nomor 22 Bandungnya selalu di City, country. Lalu kita klik new, masukkan kontak, ID-nya sih ini juga address-nya Jalan Buleni, nomor 17 Bandung, country Indonesia. Lalu Mega, Mega, di nomor 3, lalu address-nya Jalan Pasari nomor 12, titiknya di Bandung, country di Indonesia. Lalu klik ID customer terakhir itu ada dari Prima Komputer. Jadi
titik empat, addresnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Bandung. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang supplier. Nah, untuk menginput yang daftar supplier, art type-nya kita ubah jadi supplier. Suppliernya, name-nya ada PT Magnet Jaya. Kita masukkan supplier yang kedua. Kita bintang 3, -31, Bandung, 31, sorry. Oh ya, di sini ada phone number. Kita masukkan dulu ya teman-teman. 82 380 2903. Kita masukkan yang supplier ketiga dari Petrodan. Jadi yang bagian PT Magnet Jaya, kita input nomor telepon dulu. Nah, jika semuanya sudah diinput, langkah selanjutnya kita akan menginput saldo piutang dagang. Nah, caranya itu kita input dulu saldo piutang dagang dengan cara close terlebih dahulu, kita ke setup, lalu kita ke balance, lalu kita ke customer balance. Lalu pilih yang add cell, kita input Tekno komputer, terms-nya kita ganti jadi a given 30, kita klik OK, invoice-nya kita sesuaikan, F11, garis miring 12, date-nya 25 November 2020, memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya kita masukin 24.100.000. Nah, karena ini udah termasuk pajak, nah tax code-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Lalu kita ikut. Kita add lagi customer yang kedua, yaitu dari Trans Computer. Termnya kita ganti jadi an given 30, klik OK. Lalu F19 garing 5, date-nya 29 November. Memonya yaitu saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya 28.600.000. Nah, tax code-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Code, setelah itu kita add lagi media komputer. Terms-nya sama ya teman-teman. Ada given, balance-nya 30, klik OK. Invoice-nya F1110, judiknya 24, sorry 23. Saldo awal piutang
dagang. Nah, total including tax-nya 19.800. Tax code kita ganti jadi NK, kita record. Terakhir, untuk prima komputer. Termsnya kita ganti in a given, balance-nya 30, free copy, invoice-nya F-nya 11 dari 14, date-nya 24 November, memo-nya total including tax-nya 3.300. Tax code-nya kita ganti jadi tidak kena pajak. Oke, kita record. Nah, jika kita sudah menginput saldo piutang dagangnya, oh ini kalau ada salah di F12 harusnya 34 juta. 34 juta 100. Nah, sudah ada tulisan congratulation yang artinya ini sudah dalam gitu. Oke, kita close dulu. Lalu setelah itu kita akan menginput saldo utang dagang. Kita ke setup, ke balance, kita ke supplier balance, kita add purchase, kita pilih nama suppliernya si PT Victoria, termsnya kita ganti given, balance-nya 30, fakturnya 234, duitnya 23/11/2020, saldo awal utang dagang 23.100, kita masukin. Tax code-nya tidak kena pajak. Kita record, lalu kita add purchase lagi, CV abadi, termsnya kita ganti jadi energy brand, balance date-nya 30, lalu klik OK, lalu nomor fakturnya adalah F1289, date-nya adalah tanggal 20 bulan November 2020, memonya yaitu saldo awal utang dagang. Total including tax-nya yaitu 17.600. Tax code-nya tidak kena pajak, record. Lalu kita add purchase lagi untuk data loadan. Terms-nya kita ganti jadi in a given. Balance kreditnya 30. Klik OK. Lalu di sini ada FK 2011. Date-nya 28 November 2020. Memonya yaitu saldo awal utang dagang. Tax-nya 28.600. Tax code-nya ini kita tidak kena pajak. Lalu kita record. Nah, di sini sudah ada tulisan congratulation, yang artinya purchase-nya itu sudah jalan. Oke, karena kita sudah menginput saldo utang dagang, kita langsung close aja. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan barang dagang. Caranya kita ke inventory, lalu ke item list, lalu klik new. Lalu kita masukkan item number-nya. Item number-nya roti 1230P. Nama itemnya IBM P230. Nah, yang ini kita centang
I buy this item, I sell item, sama inventory-nya juga kita checklist. Lalu setelah itu kita linkkan cost of sale-nya jadi COGS, tracking sales-nya ke sales, item inventory-nya ke merchandise inventory. Lalu kita ke buying details. Nah, buying unit measure-nya jadi unit. Terus number of buying unit-nya, attachment book-nya kita ubah jadi paper. Lalu selling details-nya kita ganti, selling-nya ini jadi unit, spot-spotnya jadi PPN. Lalu klik OK. Kita klik ini lagi, input lagi yang A60. Namanya Alpha 60. Nah, sama ini juga I buy this, I sell, sama I inventory. Kita masuk ke buying details-nya. Ini udah benar. Lalu kita ke selling details-nya juga sudah benar. Lalu kita klik OK. Langsung saja kita close. Kita akan mengganti sub item price-nya atau metode pencatatannya. Kita klik yang set item. Lalu setelah kita klik yang set item, klik yang average cost. Kita klik OK. Kita input saldo persediaan barang dagang, kita ke count inventory, kita isi di sini unshare itu kuantitinya 16. Kalau IBM tuh kuantitinya 20. Kita klik yang adjust inventory, kita linkkan ke merchandise inventory, continue, kita pilih untuk balance. Kita ganti date-nya jadi 31 Desember 2020. Untuk memo-nya, saldo awal, saldo awal persediaan barang dagang. Nah, unit cost-nya kita ganti. Di sini untuk yang 16 itu 12.500. Yang fotonya kita isi 16 juta. Inputnya kita record. Lalu selanjutnya yaitu mencatat transaksi. Nah, yang di sini adalah bukti penerimaan kas. Nah, bukti penerimaan kasnya ini atas penerimaan pelunasan faktur. Jadi kita ke sales, lalu kita ke settlement, lalu kita customer-nya kita pilih Tekno Komputer, amount receive-nya 34.100.000, payment-nya itu menggunakan cek, lalu ID-nya kita ganti jadi BKM 121. Lalu date-nya 3 Desember 2020. Nah, selanjutnya, tab dulu. Nah, ini kita tab, teman-teman. Nah, ini sampai ke balance itu 0 ya, teman-teman.
Lalu kita record. Lalu transaksi kedua yaitu voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil, kita ke menu dan banking. Lalu kita ke scan money, lalu pay from account-nya kita ganti jadi petty cash. Nah, selanjutnya ceknya, cek note-nya itu jadi P12, date-nya 4 Desember 2020, amount-nya yaitu 970.000, 975.000, sorry. Nah, memonya ini kita isi jadi pembayaran rekening listrik dan telepon bulan November. Nah, di sini karena untuk pembayaran rekening listrik dan telepon bulan lalu, maka di sini kita menggunakan expense payable. Nah, expense payable, amount-nya 975, lalu selanjutnya out of balance-nya ini udah 0, teksnya enter, terus out of balance-nya 0, lalu kita record. Nah, selanjutnya yaitu adalah transaksi mengenai faktur. Nah, untuk membedakan antara faktur penjualan dan juga pembelian, kita bisa lihat dari kop suratnya. Nah, di sini kalau misalkan fakturnya dari perusahaan kita, maka ini adalah faktur penjualan. Nah, biasanya faktur penjualan itu merupakan kopiannya. Sedangkan kalau faktur pembelian, kopnya ini adalah perusahaan lain. Nah, karena di sini adalah perusahaan kita, maka ini adalah faktur penjualan. Nah, untuk penjualan pencatatannya, kita masuk ke sales, kita masuk ke enter sales, kita ganti layoutnya ini jadi item. Nah, setelah diganti, kita teks inklusifnya kita hilangkan. Nah, kita isi customernya, kita ganti jadi Trans Computer. Trans-nya kita ganti jadi Univision. Balance video-nya kita ganti 30, kita klik OK. Invoice-nya F12 date-nya 6 Desember 2020. Nah, di sini jumlah kuantitinya itu ada 9, lalu item number-nya itu 100 FPI 230P, lalu kita tap IBM. Nah, di sini size-nya ini adalah 18 GB. Nah, lanjut kita ke kuantiti kedua, 7. Itemnya adalah A60. Price-nya di sini ada 14 juta.
Ini 14 juta. Oke, lalu di sini teksnya perkataan. Nah, di sini totalnya ada 260 dan total amannya itu ada di 286 juta. Ini sesuai dengan soal. Setelah itu kita record. Kita lanjut ke transaksi keempat. Di sini ada nota kredit dan kodenya ini dari perusahaan kita, maka ini adalah faktur penjualan. Nah, untuk mencatat retur penjualan, kita isi customer-nya yaitu dari trans computer, terms-nya kita ganti in a given, balance due-nya 30. Lalu invoice-nya itu ada MK 12.1. Untuk date-nya 7 Desember 2020. Lalu untuk mencatat transaksi retur, ketika memasukkan quantity shift-nya, kita beri tanda minus. Minus 2, sorry, item number-nya ini 12. Ini dari ini. Terus ini ada 18 juta. Yang kedua, ini 1. Price-nya 14 juta. Nah, untuk retur penjualan, kita ganti di sini account-nya jadi sales return. Oke. Lalu satu lagi, kita ganti salesnya jadi sales return. Oke. Setelah itu, balance due-nya 55 juta seperti di soal. Lalu kita klik record. Kemudian kita ke register, lalu kita ke return and credit, kita ke apply to sell, kemudian kita isi ID-nya, angka 12.1. Date-nya 7 Desember 2020. Nah, kita isi amount apply-nya di 6 Desember. Nah, sorry, ini amount apply-nya di tanggal 6 ya. Di 6 Desember. Kita record. Setelah itu, kita ke transaksi selanjutnya. Di sini ada faktor pembelian. Kita cost dulu, lalu kita ke bagian purchase, ke angka kecil. Lalu kita ganti dulu layarnya jadi item. Teks inklusif kita ancantang, itu sudah lebih abadi, fans-nya jadi energi fund, sorry, dalam stiknya 30, nomor fakturnya F06, date-nya 26 Desember 2020. Sorry, 26 Desember 26 Desember 2020. Lalu di sini ruang titiknya yaitu 12. Kita tap item number-nya, price-nya itu ada di 1
sorry, sorry, 16.400. Kemudian unit yang kedua ini 11, kita tab 60, berapa? Price-nya 12.400. Nah, item number-nya kita ganti dulu jadi sell. Kita ganti dulu jadi sell. Nah, kita samakan di bagian total amount-nya itu 366.520 dan ini sudah sesuai dengan soal. Lalu kita klik record. Kita klik no. Tap enter. Nah, jadi untuk semua transaksinya sudah kita input semua, lalu kita akan melakukan audit atau untuk melihat semua transaksi. Lalu kita pilih yang transaction journal, kita definisikan jadi 1/1/2001 sampai 31/12/2020. Kita klik yang off. Nah, ini terdapat jurnal-jurnal yang terrecord dari semua transaksi. Lalu ini semua record. Intinya adalah kita ubah dulu date-nya dari awal transaksi sampai ke akhir transaksi begitu. Jadi di sini kita bisa melihat jurnal-jurnal transaksi ini. Lalu kita close, lalu kita akan cek company data auditornya, kita ke company data auditor, lalu kita ke next. Nah, company data auditor ini untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, caranya yaitu kita pilih next saja, kita ganti date-nya sesuai dengan transaksinya. Ini kita ubah dari 31 Desember 2020. Kita klik yang Run Review. Nah, ini udah tercentang semuanya. Ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi kesalahan. Namun, apabila masih ada yang disilang, maka itu menandakan adanya kesalahan. Nah, karena ini semuanya udah dicentang, maka transaksi di sini sudah benar semuanya. Kemudian kita next, kita ke Run Review lagi. Oh, sorry ini. Nah, kita Run Review. Dan di sini tidak ada kesalahan, lalu kita finish. Oke, mungkin sebelumnya kita coba lihat dulu yang review. Oh ya, ini sudah benar ya teman-teman. Ini kita review. Nah, ini udah tidak ada kesalahan, kita klik finish, kita pilih no. Nah, sekarang kita akan belajar untuk melihat bagaimana cara mencetak dan juga melihat laporan keuangannya. Kita ke report, kita ke index report. Nah, untuk laporan laba ruginya, kita pilih yang profit and loss account. Nah, klik di display, lalu, nah, di sini ada laporan laba rugi. Untuk cara ngeprintnya, kita tinggal klik yang tombol print di bawah, seperti itu. Lalu kita coba cari laporan posisi keuangan yang standar balance sheet. Lalu kita klik display. Nah, di sini muncul laporan posisi keuangannya. Cara ngeprintnya juga sama, tinggal klik yang print di bawah. Terus, nah, selanjutnya
Cukup sekian mengenai tata cara penggunaan aplikasi Mayom. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.